Apa itu persuasif? Persuasif merupakan suatu usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai tujuan tertentu. Persuasif juga merupakan tindakan seseorang meyakinkan dan mempengaruhi orang lain, sehingga orang tersebut bersedia melakukan sesuatu yang diharapkan. Merencanakan pesan persuasif. Persuasi merupakan suatu usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Persuasi juga dapat diartikan sebagai tindakan seorang yang disebut komunikator untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain atau yang disebut dengan audiens dengan cara-cara tertentu sehingga orang lain tersebut bersedia melakukan sesuatu sebagaimana yang diharapkan oleh orang yang melakukan persuasi. Di dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasif dimaksudkan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Berikut ini adalah urutan dalam proses perencanaan pesan persuasif. Yang pertama, analisis audiens. Untuk dapat melakukan analisis audiens, komunikator dapat mengajukan beberapa pertanyaan penting seperti siapa audiensnya, apa yang diinginkan audiens untuk melakukan sesuatu, bagaimana kredibilitas seseorang sebagai penyampai pesan dalam mempengaruhi suatu pesan, apakah seseorang juga mempertimbangkan masalah-masalah yang paling penting, serta bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi pemilihan strategi. Nah, langkah kedua adalah pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada tidak hanya akan membantu seseorang sebagai komunikator dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang sang komunikator. Hal ini dikarenakan cara memberikan persuasi untuk suatu budaya tentunya akan berbeda dengan cara terhadap budaya yang lainnya. Dan yang terakhir adalah memilih pendekatan organisasional. Dalam hal ini, seseorang sebagai komunikator dapat menggunakan pendekatan tak langsung (indirect approach) dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif. Akan tetapi, jika audiens dari komunikator tersebut objektif, atau jika komunikator mengetahui bahwa audiens lebih memilih untuk mendengar pesan-pesan disampaikan secara segera, pendekatan organisasional yang tepat adalah pendekatan langsung (direct approach). Yang pertama yaitu menetapkan kredibilitas. Jadi hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan serta meyakinkan audiens dengan adanya bukti-bukti objektif dan fakta-fakta baik berupa dokumen ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu membuat kerangka argumentasi. Kebanyakan teks persuasif ini menggunakan kerangka organisasi AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, dan Action. Yang pertama yaitu attention atau perhatian. Di sini memperkenalkan ide mereka kepada audiens sehingga mereka tertarik untuk menyimak pesan yang akan disampaikan oleh komunikator. Yang kedua yaitu interest atau minat. Komunikator mengembangkan pernyataan yang telah disampaikan agar audiens dapat mengaitkannya dengan manfaat-manfaat yang ada. Yang ketiga desire atau hasrat, lebih menjelaskan manfaat. Dengan minat yang tinggi, maka akan mendorong hasrat dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu action atau tindakan. Di sini komunikator menjelaskan tindakannya secara spesifik yang diinginkannya dari audiens itu tersebut. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang penjelasan mengembangkan pesan persuasif. Yang ketiga yaitu memilih daya pikat. Ada 3 hal yang terkandung di dalam memilih daya pikat. Yang pertama pemikat emosional, yang kedua pemikat logika. Di dalam pemikat logika ada analogi, induksi, dan deduksi. Dan yang terakhir pertimbangan etika. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa yang baik. Nah, dalam menulis pesan-pesan persuasif, sebaiknya tetap menggunakan bahasa yang baik, jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penulisan permintaan persuasif. Yang pertama, pada kalimat pembuka, mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa komunikator mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca atau audiens. Bahkan pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung pembaca dapat dibenarkan. Yang kedua, selanjutnya pada bagian pertengahan, gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca yang mencangkup apa yang sebenarnya diketahui oleh komunikator tentang situasi yang komunikator harapkan
untuk suatu tindakan tertentu, seperti fakta yang ada, manfaat bantuan, dan pengalaman yang mampu mendorong minat pembaca. Yang ketiga, apabila komunikator sudah betul-betul yakin bahwa pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan relevan. Perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan dalam perencanaan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan secara spesifik harus mengetahui apa jenis produk, berapa harga produk, manfaat produk, dan lain-lain. Dengan menggunakan data produk yang telah dikumpulkan, perusahaan dapat membentuk citra tentang produk yang ingin dijual tersebut. Langkah selanjutnya adalah memilih poin penjualan produk dan manfaat yang paling menarik bagi audiens. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan, diantaranya melalui pengiriman surat, brosur, sampel, kartu telepon, surat elektronik, dan iklan media massa. Yang pertama, menarik perhatian. Penulisan surat-surat penjualan pada umumnya dimulai dengan bagaimana cara menarik perhatian pembaca. Salah satu teknik yang umum digunakan untuk menarik perhatian pembaca adalah dengan menggunakan kalimat tanya pada permulaan paragraf. Yang kedua yaitu dengan membangun minat. Di bagian ini perlu ditekankan titik penjualan produk kepada pembaca, misalnya dengan mengatakan bahwa produk memiliki harga yang relatif murah, tahan lama, dan tahan cuaca, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu dengan meningkatkan hasrat. Untuk meningkatkan hasrat pembaca, perusahaan dapat mengungkapkan beberapa manfaat terbaik yang akan diterima pembaca ketika membeli produk. Dalam menjelaskan manfaat suatu produk atau jasa kepada pembaca, cukup dalam garis besarnya saja dan tidak perlu terlalu rinci. Yang keempat yaitu dengan memotivasi tindakan. Terdapat beberapa cara dalam motivasi pembaca untuk melakukan tindakan pembelian dengan segera. Salah satunya adalah dengan memilih media penyampaian surat penjualan yang memungkinkan pembaca memberikan tanggapan atas surat tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu ada pesan permohonan bantuan dana. Di sana ada 1, surat harus dapat menjelaskan kebutuhan secara spesifik. 2, surat dapat menunjukkan kepada pembaca arti pentingnya donasi yang akan disumbangkan kepada pihak lain. 3, surat dapat mengemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. 4, surat dapat menjelaskan manfaat atau kegunaan donasi tersebut. Selanjutnya, di sini saya menjelaskan beberapa contoh pesan-pesan persuasif. Yang pertama, pesan penjualan. Contohnya yaitu iklan. Di sini iklan seperti iklan banner dan iklan majalah. Yang kedua, pesan pengumpulan data. Membujuk para pembaca untuk menyumbangkan baik waktu ataupun uang mereka kepada orang lain dan si pembuat pesan. Dan yang ketiga, surat penawaran. Membuat pembaca memesan produk yang ditawarkan maupun langsung membeli produk yang ditawarkan melalui surat penawaran tersebut. Yang keempat, pesan tagihan. Suatu pesan peringatan yang dikirim oleh penjual untuk pembelinya, yang bertujuan membujuk si pembeli untuk melunasi hutang ataupun tagihan. Dan yang terakhir, pesan sponsor. Bertujuan untuk meminta dana maupun waktu orang lain untuk suatu kegiatan tertentu yang sedang akan dilaksanakan.